praktik mafia tanah proyek pembangunan Bendungan Sadawarna Subang. Simak wawancara eksklusifnya di channel YouTube JPTV Official. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya. Hatur nuhun. Ternyata di tanah yang telah bersertifikat itu ada seseorang yang tiba-tiba, istilah Sundanya ujuk-ujuk karena ada tanda kutip pembebasan lahan, mengaku dia punya tanah, Punya lahan di situ. Gitu. Yang punya lahan di situ, padahal tanah itu sudah bersertifikat. Setelah ditanya, loh, Anda mengaku punya tanah di situ, apa dasarnya? SPPT. Saya tanyakan, dasar kepemilikan Anda apa? SPPT, Pak. Loh, SPPT-nya kapan? Ternyata SPPT-nya terbaru. Begitu ada proyek itu. Nah, tiba-tiba muncul SPPT. Itu. Ini kan aneh. Nah, muncul SPPT, saya tanya, loh Bapak berani-beraninya mengaku punya tanah hanya modal SPPT. Bagaimana caranya Bapak punya pemikiran untuk mengaku masih mempunyai hak atas lahan itu dengan modal SPPT ini? Dia berterus terang, diarahkan oleh oknum Satgas Pengadaan Tanah P2T. Satgas di sini yang saya terangkan tadi di awal, Satgas orang-orang desa setempat, dalam hal ini Desa Sadawarna yang ditunjuk oleh BPR ATR Subang yang merupakan leading sektor di panitia P2T. Sampai di sini gimana, Kang? Bisa dipahami nggak? Ya, berarti ini ada dugaan tadi diarahkan ya? Iya. Diarahkan mungkin dalam tanda kutip ini mungkin gimana ya? Diakalin atau gimana, Bang? Nah. Jadi bisa keluar SPPT baru. Iya. Nah. Oke. Iya. Berarti tadi ya untuk modusnya tadi bisa disimpulkan adanya suatu di kota itu wilayah memang sudah bersertifikat, lalu tiba-tiba muncul pengakuan lahan dengan buktinya dia mempunyai SPPT. Nah, oke, berarti kalau itunya gimana, Bang, kira-kira ini? Apakah ini sudah permasalahannya sudah masuk ke ranah hukum atau bagaimana? Nah, ada korban mungkin, berarti ada korban, Bang, ya? Iya. Ya. Gimana? Saya mendengar secara langsung, kemudian saya juga mendapatkan masukan dari beberapa kelompok masyarakat di Desa Sadawarna dan adanya peran serta masyarakat LSM Gerak itu saya apresiasi, itu bagus itu. Yang mencoba membuka tabir permasalahan oknum mafia tanah ini. Itu plus minusnya bagaimanapun itu edukasi hukum di perspektif saya. Memberikan kesadaran hukum, menciptakan keluarga sadar hukum. Plus minusnya di situ. Nah, apa yang disuarakan Kang Ahmad Suhenda dari LSM Gerak itu, setelah saya kaji, saya dalami di lapangan, ya ada benernya. Faktanya ada benernya. Kenapa saya mengatakan ada benarnya? Karena ada beberapa pihak yang meminta bantuan kepada saya, baik bantuan advice, nasihat maupun bantuan hukum. Ternyata setelah saya kaji lebih dalam,
yang diterangkan oleh LSM Gerak itu juga menimpa pada orang-orang yang meminta saran dan pendapat saya. Jadi ada yang ini modusnya ya. Ya, Ya, gimana? Lebih ya. spesifiknya. Ya, spesifik. Jauh hari sebelum adanya pembebasan lahan, tapi sudah Udah tahu. banyak terdengar sah Subang akan dibangun bendungan Sadawarna. Ada oknum di desa Sadawarna, dia mengajak beberapa investor orang luar memberikan bantuan modal. Orang itu yang akan dia membeli tanah di masyarakat, baik yang saya sertifikat maupun yang SPPT. Karena masyarakat itu malas menunggunya, lama lah. Istilah kearifan lokalnya mah diijon lah. Oh. Ah, Iya. Ya, jadi nanti Sistem begitu ijon. diganti rugi oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan Pencairan. lembaga manajemen aset negara. Nah, Lah, masyarakat itu yang menerima uangnya, tapi nanti diserahkan kepada oknum investor itu. Ya, itu praktek yang pertama. Tentunya oknum ini tidak bisa bekerja sendiri. ya, betul. Pasti ada tim dia. Lah, diduga timnya juga ada oknum Satgas. Baik yang disebut Satgas A atau Satgas B. Tapi yang penting dia Satgas yang punya kewenangan untuk ditunjuk oleh ATR BPN Subang untuk membuat inventarisasi data aset tanah, pekarangan. Jadi tanah yang ada bangunan, pekarangan, empang, apapun itu dan yang ada tanaman. Itu berarti bisa di ini kan nggak, Bang? Kalau misalkan tadi kan ada dua tim ya. Ada tim A dan B. Itu unsurnya dari mana saja? ya semuanya masyarakat desa setempat. Nggak, maksudnya itu yang tim tadi itu. Ada yang mantan kolektor pajak, ada yang mantan BPD, ada yang mantan RT, mantan RW, Kasun. Itu jadi tokoh-tokoh masyarakat yang saya katakan tadi di awal yang banyak tahu mengenai sejarah tanah ini, siapa-siapa pemiliknya. Jadi itu tadi ya modus yang pertama. Modus yang kedua, orang yang tidak mau tanahnya ditalangin dulu oleh oknum investor itu. Investor ijon. Ya, investor ijon itu yang katanya Kang Herman itu. Lah, dia sabar menunggu. Dia sabar menunggu, dia percaya pasti terrealisasi ini pembebasannya ini. Nah, dalam kesabarannya ini tentunya orang yang punya tanah di desa Sadawarna belum tentu dia masyarakat desa Sadawarna kan? Betul. Nih ya, ini yang harus dipahami oleh kepala desa Sadawarna, perangkat desa Sadawarna. Jangan membedakan warga masyarakat Sadawarna yang punya lahan, kedua yang punya lahan tapi bukan warga desa Sadawarna. Loh, objeknya di sini tanah, bukan warganya. Itu loh. Karena semua warga negara Indonesia. Itu loh, ya. Nah, karena ada celah inilah tiba-tiba ahli warisnya tidak mengetahui. Karena dari awal sosialisasi mungkin dia tidak tahu. Atau juga tidak dilibatkan secara langsung. Sosialisasi itu diundang. Atau juga dia sudah mempercayakan kepada orang kepercayaannya di masyarakat desa setempat.
Kenapa saya mengatakan mempercayakan ke orang, kepercayaannya di masyarakat setempat? Karena umumnya yang punya tanah tapi sudah tidak tinggal di Desa Sadawarna, dia tinggal entah di Pagaden, di Tambak Dahan, Tambakan, bahkan di luar kota Subang. Tanah kalau dia dalam bentuk pekarangan, tanah itu digarap oleh warga setempat. Ya, digarap oleh warga setempat sambil menjaga tanah tersebut. Maksud hukumnya, pemahaman hukumnya adalah jangan sampai dikatakan sebagai tanah terlantar. Itu, iya kan? Nah, disinilah ternyata karena pemilik tanah itu orang luar Desa Sadawarna, dia tidak tahu sosialisasinya, mungkin dia juga tidak tahu pada saat pengukurannya. Lah, percaya saja ke pemerintah Desa Sadawarna, Satgas yang dibentuk oleh BPN ATR BPN Subang. Nah, sehingga tanahnya itu dipikirnya akan diukur dengan baik dan benar karena toh sudah ada sertifikat. Itu loh. Belakangan begitu didengar akan dikirimkan data ini ke Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara yang menginventarisir, yang Elman ini yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memverifikasi data yang diberikan oleh P2T, Panitia Pengadaan Tanah, untuk pembangunan kepentingan umum. Untuk dipahami, dahulu tidak ada yang namanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Ganti rugi itu dari pemerintah langsung ke Panitia Pengadaan Tanah P2T. Sekarang ada screeningnya. Pekerjaan-pekerjaan dari P2T dalam verifikasi dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini diverifikasi akhir oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Mana yang kurang benar dikembalikan lagi sehingga lambat. Faktor kelambatan inilah yang membuat masyarakat kadang-kadang malas. Tadi itu yang isunya di Ijon itu, kemudian saya nunggunya terlalu lama. Padahal itu kan demi tepat sasaran pembayaran ganti untung ini. Jangan sampai yang tidak punya tanah tiba-tiba ujuk-ujuk mengaku punya tanah. Nah, sehingga meminimalisir resiko kerugian masyarakat dan meminimalisir tingkat kesalahan dari P2T. Saya apresiasi maksud pemerintah dengan adanya Elman ini, walaupun prosesnya dianggap berbelit-belit, padahal saya tidak melihat itu berbelit-belit. Itu proses yang bagus. Ternyata dalam prakteknya masih ada kekurangan. Karena yang punya tanah tidak hadir, tiba-tiba dikatakan tanahnya mau dibayar ganti ruginya. Lah, dia lihat panggilan pembayaran ganti rugi, kok luasan tanah saya kok dengan ganti ruginya nggak sesuai. Contoh, di sertifikat 6.000, tiba-tiba dalam ganti rugi itu ditumpangi ada nama orang lain di lahan 6.000 itu. Yang saya katakan tadi, tiba-tiba ada sertifikat SPPT siluman, pemilik siluman. SPPT ujuk-ujuk. SPPT ujuk-ujuk tea. Dengan dalih dulu katanya bapaknya, ibunya menjual ke si bapak eta tidak sesuai dengan faktanya. Saya bilang, kalau kita ngedongeng capek. Masalah hukum harus ada pembuktian.
Kalau memang benar jual belinya tidak sah, gugat di pengadilan. Kalau mengakui sah tapi ada sebagian masih milik ahli waris kamu, mana buktinya? Ya. Tiba-tiba buktinya SPPT tahun sekarang. Lah, ini kan SPPT ujuk-ujuk. Pemilik ujuk-ujuk ini tiba-tiba. Nah, saya balik. Anda secara hukum buktinya apa? Loh, Pak, saya secara hukum kuat, Pak. Ini SPPT. Waduh. Loh, SPPT itu apa, Pak? Bukti hak milik saya, Pak, untuk dapat ganti rugi. Waduh.